Itu ada meja fundraising atau sesi pendanaan. Mudah-mudahan amal jariah Bapak Ibu yang diniatkan untuk membangun rumah Allah mendapatkan pahala dari Allah SWT. Untuk itu mari kita buka ta'lim kita dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan, wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal faqr, wa na'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Bapak Ibu, para guru, para alim ulama, para asatidzah, para sepuh bin sepuh, jemaah sekalian, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi berbuka puasanya di hari-hari ganjil. Beliau berbuka dengan para sahabatnya. Tapi di hari-hari genap beliau berbuka dengan istri-istrinya dan keluarga-keluarganya. Hari-hari ganjil Nabi SAW itu memberikan fasilitas dan kesempatan kepada para sahabat, siapa yang rumahnya mau ketempatan untuk kita berbuka puasa bersama. Dari sini nanti Bapak Ibu, dari riwayat yang saya jelaskan akan ketahuan bahwa buka puasa bersama itu adalah tradisi atau syar'i. Nabi SAW memberikan tawaran, siapa yang rumahnya mau ketempatan untuk kita berbuka puasa nanti. Semua sahabat angkat tangan, Pak. Kenapa? Sebuah kebanggaan, rumahnya akan diinjak oleh kaki yang amat sangat mulia. Sebuah kebanggaan, rumahnya akan dimasuki oleh orang yang sangat mulia. Sebuah kebanggaan, kursi-kursi rumahnya akan diduduki oleh Nabi yang sangat mulia. Mungkin rumah kita sering marah antara anggota keluarga karena karbon dioksidanya buruk, Pak. Tapi kalau Nabi masuk, karbon dioksidanya luar biasa. Sehingga para sahabat ketika ditanya siapa yang rumahnya mau ketempatan untuk kita berbuka puasa, semua sahabat angkat tangan, Pak. Bukan hanya sahabat yang mampu, pun sahabat yang tidak mampu, semua angkat tangan. Karena semua angkat tangan, akhirnya diundi. Kenapa sahabat begitu gegap gempita agar rumahnya ketempatan? Karena mereka ingin mengamalkan hadis Nabi, man fattara sha'iman. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa. Jadi bukan pada bukbernya, tapi memberi makan orang yang berpuasa. Dan buka puasanya Nabi itu di 20 hari itu di rumah sahabat, Pak. Jadi kalau 20 hari berarti bukber Nabi dengan para sahabat di rumah-rumah sahabat dapat berapa hari itu? 10 hari. Ya, tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Nah, hari
ke 10 hari terakhir Ramadan tetap ada buka puasa bersama, hanya di mana? Di Masjid Nabawi. Karena berbuka puasa di 10 hari terakhir itu kondisi para sahabat sedang itikaf. Itikaf itu sunnahnya kita melakukan totalitas betul, kita stay di rumahnya Allah. Bapak Ibu berdoa, ya belum dikabul-kabul, punya urusan sama orang, ditelepon nggak diangkat, di WA checklist 1, checklist 2 biru, baru di-read saja Pak, belum direspon. Kalaupun direspon belum tentu positif, di SMS nggak dijawab. Kalau kita punya masalah sama orang tersebut Pak, gimana caranya agar kita bisa ketemu dengan dia? Datangin rumahnya Pak, tongkrongin rumahnya. Masa 10 hari nggak keluar dia? Kita berdoa tuh Pak, 10 berdoa terus kepada Allah. Belum dikabul-kabul Pak, tongkrongin rumah Allah. Ya, tongkrongin rumah Allah, datangin rumah Allah Pak, itikaf tuh. Masa nggak keluar 10 hari Allah tuh Pak. Itu tuh ya. Itu sebabnya 10 hari terakhir Nabi menjadikan Masjid Nabawi itu sebagai tempat berbuka puasa. Karena takziah saja orang yang meninggal itu untuk yang itikaf tidak sunnah Pak. Apalagi ke mall. Gitu tuh ya. Nabi saja mandinya kalau itikaf bagaimana itu? Kepala Nabi dimasukkan ke tirai rumah beliau, lalu oleh Aisyah diapain tuh Pak tuh? Dibasahi. Saking apanya? Totalitas itikaf. Itu sebabnya 10 hari terakhir bukber Nabi di mana? Di Masjid Nabawi. Diundi oleh Nabi. Siapa yang mau rumahnya ketempatan? Semua angkat tangan. Karena semua angkat tangan diundi itu Pak tuh. Subhanallah. Yang nggak mampu pun dia angkat tangan Pak. Diundi, ternyata ada beberapa sahabat yang tidak mampu, keluar namanya. Seperti siapa Pak? Bilal bin Rabah. Para sahabat tahu Bilal nih marbot. Dari mana dia duitnya tuh Pak tuh. Bapak-bapak saja, kita saja yang nunggu THR tanggal 4 tuh Pak tuh. Biasa kita kalau bukber tuh cuma bawa isi perut Pak ya. Kalau para sahabat enggak. Kata Nabi, besok kita buka puasa bersama di rumahnya Abu Bakar. Masing-masing tolong bawa hadiah. Nih, lihat nih Pak nih, riwayatnya. Nabi 1 hari sebelum buka puasa bersama di rumah sahabat, Nabi mengeluarkan satu hadisnya. Apa hadisnya? Tahadu tahabu. Berbagi hadiahlah kalian tahabu, maka kalian akan saling mencintai. Jadi nggak bawa perut kosong tuh Pak tuh kalau bukber itu. Itu yang ketempatan rumah Pak, biasanya udah itu dari A sampai Z dia menghandle. Ketika Bilal bin Rabah diundi namanya keluar ya sebagai salah seorang peserta dari sahabat Nabi yang rumahnya akan ketempatan buka puasa bersama. Ya, kenapa para sahabat yang tidak mampu ikut angkat tangan Pak? Karena mereka tahu sahabat-sahabat yang lain tidak akan membiarkan sendirian itu Pak. Datang Abu Bakar, datang Utsman, Abdurrahman bin Auf. Ya Rasulullah, besok yang menang rumahnya Bilal bin Rabah, kami tahu bagaimana ekonomi dia. Ini ya Rasulullah, kami handle. Untuk makannya, untuk sayurnya, untuk kurmanya. Gitu tuh Pak tuh. Para sahabat Nabi SAW saling mencintai. Nah 1 hari sebelum bukber kata Nabi, siapkan hadiah terbaik. Tahadu tahabu. Berbagi hadiahlah kalian tahabu, maka kalian akan saling mencintai. Hadis itu asbabul wurudnya itu bukber Pak. Jadi diisi itu oleh Nabi dan para sahabat, bukan hanya buka puasa bersama, bukber. Ya, tapi di situ ada tukar-tukar hadiah. Kata Nabi, tolong tutup hadiah kalian. Yang paling tahu hadiah kalian adalah kalian. Berikan hadiah terbaik bagi sahabat-sahabat kalian. Kalau Bapak Ibu baca Ibnu Hisham, Surah Nabawiyah, hadiah yang disiapkan oleh Abdurrahman bin Auf itu qintar. Apa itu qintar? Lihat An-Nisa ayat 21. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a
Ata'khudunahu buhtana wa ithman mubina. Apa itu qintar, Pak? 12 kilo emas, Pak. Sekarang diantam berapa emas? 1 gramnya berapa? 1.026.000, Pak ya. Anggaplah 1 juta tuh, Pak. Jadi kalau 12 kilo berapa, Pak? 12 miliar. Coba. 12 miliar, 12 kilo tuh, Pak. Kata Nabi, lapisi, tutupi. Ya, hadiah kalian. Jangan yang lain tahu tuh. Sehingga memilihnya bukan karena hadiahnya. Ada sahabat Nabi yang payah ekonominya, Abu Lubabah. Bapak Ibu tahu siapa Abu Lubabah? Orang yang di siang hari mencolek istrinya. Rasul, nggak sengaja saya nyolek istri. Luar biasa. Nyolek istri nggak sengaja, Pak. Apa kata Nabi? Ya sudah, kamu merdekakan seorang budak. Harga budak itu, Pak, ketika itu 3 kali harga unta. Kalau harga unta 30 juta, berarti harga budak berapa? 90 juta. Kamu merdekakan. Jadi yang siang hari nyolek istrinya, bayar ke Al-Hakim 90 juta. Selesai masjid nih kayaknya. Saya nggak mampu, Rasul. Ya sudah, beri makan 60 miskin. Ya, 60 miskin. Kita sehari Ramadan berarti makan berapa kali? 2 kali. Ya, makan kita kan komplit, Pak. Nasi, sayur-sayuran, biji salak, biji pelor, biji besi itu, Pak. 50.000 lah. Jadi sahur sama buka 100.000. Kalau kita nggak puasa full 30 hari, bayar 60 makan 60 apa itu 60 orang memberi makan orang-orang miskin itu, Pak. Jadi berapa itu? 100 kali 60 berapa? 6 juta ya? 6 juta itu, Pak. Kalau nggak mampu, ya sudah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu juga, Rasulullah, saya orang paling miskin. Ya sudah, ya kamu bagikan kurma kepada seluruh fuqara masakin Madinah. Keliling dia, nggak ada yang lebih miskin dari saya ya Rasulullah di Madinah. Ya sudah, ini kurma ini kamu makan. Itu Abu Lubabah, Pak. Ikut juga dia itu, angkat tangan agar rumahnya ketempatan. Nah, Abu Lubabah buka puasa bersama, hadiah yang dia siapkan karena dia nggak punya apa-apa, Pak. Mur. Bapak Ibu tahu mur nggak? Bahasa Jermannya baut. Mur tahu, Pak ya? Mur, subhanallah. Kata Nabi, tolong ditutup, dilapisi. Mur itu diikat, dilapisi itu, Pak. Pakai kertas karton mungkin tuh ya. Setelah itu ditutup lagi, tutup lagi, tutup lagi. Sehingga seperti apa itu? Besar sekali, pakai kardus Indomie mungkin itu, Pak. Datanglah hari H. Bagaimana pelaksanaan prosesi buka puasa Nabi dan para sahabat? Dimulai dari sholat asar berjamaah. Ya, sholat asar berjamaah. Kita bukber, Pak. Subhanallah. Itu datangnya menjelang maghrib, Pak. Tausiahnya nggak ikut, tilawahnya nggak ikut, asarnya lewat. Jadi datang langsung mangan. Weh, rugi betul. Para sahabat asar dulu berjamaah. Asar itu wusto, Pak. 238 Al-Baqarah. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusto wa qumu lillahi qanitin. Kenapa Nabi itu mesti mensyariatkan buka puasa bersama, Pak? Lihat nih, Pak ya. Wusto itu sholat asar. 238 Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusto wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat 5 waktu, khususnya sholat wusto. Sholat apa dia, Pak? Asar. Riwayat yang paling banyak, yang paling arjah, paling kuat itu asar. Tapi di Ramadan, Pak, wustonya bukan asar, maghrib. Bapak baca kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Salat berjamaah 5 waktu yang rankingnya paling tinggi, salat apa, Pak? Paling tinggi rankingnya salat berjamaah. Salat apa itu? Subuh paling tinggi, Pak. Ranking 1. Ranking 2-nya Isya. Ranking 3-nya Zuhur. Ranking 4-nya Asar. Ranking 5-nya Maghrib. Maghrib ini ranking buncit, Pak.
Tapi Bapak jangan lupa, ketika Ramadan itu sholat berjamaah ranking satunya apa Pak? Maghrib. Subuh kalah Pak. Bahkan wustonya Ramadan bukan asar tapi maghrib. Kenapa coba? Karena maghrib orang itu lebih fokus apa itu? Makan. Padahal ketika itu kata Nabi SAW, Allah menawarkan Pak, hal min sa'ilin, ada yang minta enggak? Fa'uti su'lahu, aku akan cukupi permohonannya, aku akan kabulkan permohonannya Pak. Kapan itu? Ketika maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, datang waktu maghrib, Allahu Akbar. Apa doanya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ambil tuh kurma tuh Pak. Ya, Bapak makan sunnahnya 40 kali kunyah Pak, agar enzim kita kerjanya nggak capek Pak. Subhanallah. Setelah makan selesai kurma, minum jangan. Makan lagi kurma jangan. Timun suri jangan. Setelah itu berdoa Pak. Setelah satu biji kurma, apa doanya? Dzabahal dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ustaz, itu doa Muhammadiyah, tambah yang NU-nya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu makan nyendok nasi jangan Pak. Doa yang ketiga apa? Bapak minta, ibu minta. Lebih banyak mintanya ketimbang makan minumnya, berbuka puasanya. Kenapa? Karena Allah ketika itu turun ke langit dunia, hal min sa'ilin, ada yang minta enggak? Saya itu berdoa tuh, ya Allah, saya punya kredit motor, kredit mobil. Subhanallah. Motor Pak kreditan itu di starter bunyinya lain. Riba. Bawa tuh ke masjid, ya Allah, tuh motor riba belum lunas ya Allah. Makanya saya bawa ke masjid, lunasin ya Rabb. Bapak minta. Ya Allah, saya punya anak, ya Allah, saya punya putri belum soleh-soleha. Jadikan mereka soleh-soleha, hafizah. Jadikan mereka penghafal Quran. Wih, subhanallah. Saya minta pabrik Ducati ya Rabb. Begitu tuh Pak. Setelah minta ngapain? Ke masjid Pak. Kenapa? Karena level berjamaah maghrib di Ramadan luar biasa. Menggeser wustoknya asar Pak. Itu sebabnya Nabi bukber. Kita buka puasa bersama, maghribnya bablas, tarawehnya bablas. Karena setelah bukber alul hisab atau ngopi setelah itu tuh Pak tuh. Kalaupun maghrib Pak, tapi diakhirkan maghribnya, enggak di awal waktu, tidak berjamaah Pak. Disitulah nilai maghrib Pak. Disitulah kenapa Nabi mengadakan apa? Buka puasa bersama. Rata-rata buka puasa bersama kan nggak sampai taraweh itu, betul nggak? Setelah itu bubar Pak, rugi. Kata Nabi, barang siapa melaksanakan sholat isya berjamaah lalu melaksanakan sholat tarawih hingga witir, maka pahalanya seperti qiyamul lail semalam suntuk. Subhanallah. Disitulah tuh Pak nilai dari apa itu? Buka puasa bersama. Subhanallah. Itu Ramadan ini puncak sayangnya Nabi ke umatnya Pak. Mungkin di 11 bulan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah susah. Yang paling gampang maghrib Pak. Maghrib ya subhanallah. Itu jadi wustoknya Ramadan Pak. Saking sayangnya tuh Nabi itu Pak kepada umatnya. Makanya dalam beberapa riwayat yang hasan, itu bulan Ramadan syahrul ummati, bulan umatku. Subhanallah. Nah, datang hari H, para sahabat sholat asar berjamaah di mana? Di Masjid Nawawi itu Pak. Setelah itu bergerak ke rumahnya Abu Bakar Siddiq.
Abu Bakar Siddiq yang pernah ke Madinah, Bapak Ibu, rumahnya sebelah kanan. Ya, dari Masjid Nabawi rumahnya sebelah kanan. Di situ sekarang itu ada Masjid Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Masjid Abu Bakar Siddiq, ada Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah itu masjid awan, Pak. Jadi Nabi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu sholatnya di Masjid Ghamamah. Dulu belum ada masjid, Pak. Mimbarnya di situ. Kan sholat Idul Fitri, Idul Adha dimulai ketika matahari terbit. Panas kan tuh, Pak. Nah, Allah sayang betul kepada kekasihnya, baginda Muhammad SAW. Maka Allah mengirim apa itu? Awan untuk menaungi Nabi, Pak. Naungan Allah dengan cara Allah mengirim awan, itu namanya apa? Ghamamah. Masjid Ghamamah. Semua masjid-masjid, Masjid Abu Bakar dulu rumahnya Abu Bakar, Masjid Ali dulu rumahnya Ali, Masjid Ghamamah dulu tempat mimbarnya Nabi, dibangun menjadi masjid pada zaman siapa, Pak? Umar bin Abdul Aziz. Tahun berapa? 717 sampai 719. Maka orang yang membangun masjid luar biasa, jadi khalifah. Karena itu yang membangun Masjid Al-Hakim insya Allah nanti, Pak, bisa jadi Menko Marves, Pak. Bisa jadi gubernur tuh, Pak. Subhanallah, dari wakaf luar biasa. Masih ingat ya hadis Nabi, Pak? Ibrahim harrama Makkah wa ana haramtul Madinah. Ibrahim yang menjadikan Makkah tanah suci dan aku yang menjadikan Madinah tanah suci. Hadis itu muncul kenapa, Pak? Masjid Nabawi itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejarahnya ini kita potong-potong sedikit nih, Pak, ya. Jadi ayahnya Nabi SAW itu kan wafat ketika Nabi usia 6 bulan di kandungan, ya. Pulang dari mana? Pulang dari Syam, ya, pulang dari Syam. Setibanya selesai dari Syam, ayahnya pulang lalu mampir dulu di Madinah, karena di Madinah beliau punya teman akrab namanya Amr. Nanti Amr ini punya 2 anak namanya Sahal dan Suhail. Untung besar pulang dari Syam, Pak. Beliau jatuh sakit, ya. Nah, keuntungan beliau hasil perniagaan di Syam, beliau wakafkan kepada siapa? Kepada Amr. Apa kata beliau? Jika nanti Nabi akhir zaman sudah ada, aku wakafkan harta ini kepada kamu, wahai Amr. Kalau Nabi terakhir sudah ada, tolong harta ini berikan kepadanya, bangunkan ma'bad, tempat ibadah. Jadi Masjid Nabawi itu, Pak, itu hartanya milik siapa tuh, Pak? Abdullah bin Abdul Muttalib. Dari wakaf melahirkan anak yang mulia. Beliau tahu nggak bahwa anaknya bakal jadi nabi, Pak? Nggak tahu. Subhanallah. Siapa tahu Bapak Ibu yang mewakafkan, nanti Allah kasih anak yang hebat, cucu-cucu yang hebat. Kita ini nggak cukup punya keturunan lebih hebat dari kita, karena kehebatan anak belum tentu ada kontribusi akhiratnya. Kalau bisa kita punya anak lebih soleh dari kita, Pak, karena kesolehan anak itu tuh yang akan memberikan kontribusi akhirat buat kita tuh, Pak. Ternyata Ammar wafat. Nah, beliau hartanya dititipkan kepada siapa? Karena itu bukan waris tuh, Pak, tuh, ya. Dititipkan kepada 2 putranya, Sahal, Suhail. Nabi terakhir datang ke Madinah, ya. Itu kebun kurma yang dulunya itu harta ayahnya beliau Abdullah bin Abdul Muttalib diberikan kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar aja Nabi bilang, aku yang menjadikan Madinah tanah suci. Kenapa? Duitnya dari bapaknya, Pak. Itu wakaf, Pak, dahsyat. Subhanallah. Nah, balik lagi. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setelah sholat asar bergerak ke rumahnya Abu Bakar Siddiq, Pak. Nabi sebelum memulai buka puasa bersama itu Nabi menta'arufkan para sahabat. Ya, ta'aruf Nabi itu berjenjang, Pak. Pertama namanya ta'aruf. Jadi tidak boleh para sahabat tidak mengenal nama. Makanya Nabi memperkenalkan dirinya, ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana al-Mahi, wa ana al-Hashir, wa ana al-Aqib. Saya Ahmad, saya Muhammad, saya Al-Mahi yang menghapus dosa kalian. Saya Al-Hashir, di mana nanti para manusia di padang mahsyar kumpul meminta aku untuk memberikan syafaat. Wa ana al-Aqib, saya Nabi terakhir. Itu Nabi ta'aruf tuh, Pak, tuh. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Wa hadza Abu Bakar Siddiq, wa hadza Umar Al-Faruq. Jadi Nabi itu dari 120 sahabat Nabi yang ikut haji wada, Nabi kenal semua namanya.
Harusnya di antara kita anggota jamaah Masjid Al-Hakim kenal satu dengan yang lain namanya. Nabi itu tidak pernah memanggil nama sahabat itu pakai ya fulan, ya gulam, kecuali Nabi memanggil nama sahabat tersebut ya, itu wajahnya menghadap ke depan. Jadi tidak berhadapan dengan Nabi itu ya. Atau Nabi terburu-buru, Pak. Ya, karena ada satu kondisi begitu. Baru ya gulam. Ya, tapi selain riwayat itu semua Nabi manggil nama. Artinya apa? Nabi ta'arufnya luar biasa. Dari ta'aruf akan muncul apa? Tafahum, saling pemahaman. Oh, kenapa bukber itu mesti di rumah sahabat, Pak, tidak di Masjid Nabawi? Mungkin sahabat satu hari dia absen, nggak sholat di Masjid Nabawi. Mana nih si fulan? Apakah dia ada urusan? Apakah dia sakit? Kalau dia sakit, sahabat kan enak, Pak, tahu rumahnya. Oh, ini rumah si fulan. Kita subhanallah tinggal 20 tahun, Pak, nggak tahu rumahnya si X, nggak tahu rumahnya si Y, Pak. Padahal kalau kita sakit, kita memerlukan bantuan, Pak. Itu bukan anak kita yang sekarang sedang kuliah di Amerika, yang sedang kuliah di Eropa, atau saudara jauh kita itu, Pak. Orang pertama yang akan menolong kita siapa, Pak? Tetangga kita. Maka dia kata Nabi, tidaklah beriman di antara kalian hingga mampu menghormati tetangganya. Nah, jadi bukber itu value-nya luar biasa, banyak betul. Nah, Nabi ta'aruf, setelah ta'aruf tafahum. Dari tafahum muncul ta'awun, Pak, kerjasama. Ya, atau bahasa sebelah sananya gotong royong, ta'awun. Setelah ta'awun baru yang keempat akan menghasilkan yang keempat, apa itu? Takaful, Pak. Saling menghandle itu, Pak. Subhanallah. Nah, terus Nabi memberikan tausiah. Sekitar beberapa menit sebelum berbuka, silakan hadiah kalian ya sekarang bagikan, tukarkan kepada yang lain, diundi. Si A ngambil hadiah duluan, si B ngambil hadiah duluan. Masing-masing di antara kalian tidak boleh mengambil hadiah miliknya, karena yang paling tahu hadiah kalian adalah kalian. Ngambil para sahabat semua tuh, Pak. Tukar-tukar hadiah. Subhanallah. Hingga tersisa 2 hadiah yang belum diambil. Satu hadiah Abdurrahman bin Auf, yang satu hadiahnya siapa? Abu Lubabah. Abu Lubabah diberi isyarat oleh Nabi, silakan kamu ngambil duluan wahai Abu Lubabah. Tentu dia tidak akan mengambil hadiahnya, Pak, walaupun besar. Ketika dia ambil hadiahnya Abdurrahman bin Auf yang relatif kecil tuh, Pak, itu semua para sahabat mencibir, ini gimana sih Abu Lubabah, sudah ekonominya payah, dia mengambil bukan hadiah yang lebih besar, Pak. Dia ambil hadiahnya Abdurrahman bin Auf, ketika dibuka subhanallah 12 kilo tuh, Pak. Subhanallah. Sehingga tinggal satu yang tersisa, hadiahnya siapa itu? Abdurrahman bin Auf. Diambil, dibuka, masih ada plastik, Pak. Dibuka, ada plastik. Dibuka, ada plastik. Ternyata kecil betul, baut mur, Pak. Semua sahabat tertawa. Kata Nabi, mana yang beruntung, mana yang buntung, katanya itu, Pak. Mana yang dapat musibah, mana yang dapat anugerah itu, Pak. Abdurrahman bin Auf marah nggak, Pak? Enggak dia. Subhanallah. Enggak. Justru ketika dia mempersiapkan hadiah, apa doanya? Ya Allah, berikan hadiahku ini kepada sahabatku yang paling, yang amat sangat membutuhkan. Dikabul, Abu Lubabah yang dapat. Tapi ada hadiah yang lebih berharga, bernilai ketimbang hadiahnya Abdurrahman bin Auf. Hadiahnya siapa, Pak? Abdullah bin Abbas. Hadiahnya itu bukan sepeda Brompton, Rubicon, atau voucher belanja 349 triliun. Bukan juga, Pak. Apa hadiahnya? Secari kertas. Bismillahirrahmanirrahim min Abdullah bin Abbas. Man hasala ala hadiyati hadha fa uhdika thalatha akhtamin min tilawatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Abbas, yang mendapatkan hadiahku ini, aku akan hadiah baginya 3 kali khatam Quran. Siapa yang dapat hadiah Abdullah bin Abbas, Pak? Ali bin Abi Thalib.
Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ali, boleh nggak hadiah yang kau dapatkan dari Abdullah bin Abbas aku beli 3 kali lipat dari hadiahku yang diperoleh oleh siapa? Abu Lubabah. Kata Ali, nggak bisa. Kalau bapak jadi Ali gimana pak? Hah? Tukar kayaknya pak ya. Subhanallah. Kita ini duniawi betul pak. Subhanallah. Kenapa Ali begitu bangga tuh pak dengan hadiahnya Abdullah bin Abbas? Karena Abdullah bin Abbas pak bukan hanya baca Quran, dia paling tahu isi Quran. Kenapa? Karena dia satu-satunya sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi, Allahumma alimhu ta'wil wa alimhu tafsir. Ya Allah, ajarkan kepada Abdullah bin Abbas ta'wil dan tafsir. Jadi ketika dia baca Al-Quran pak, subhanallah, ada pahala tafsirnya di situ. Ada pahala ta'wilnya di situ. Alif lam mim. Sahabat nggak ada yang berani pak menafsirkan alif lam mim. Siapa yang paling berani? Abdullah bin Abbas. Al alifu Allah, wal lamul malaika, wal mimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia punya password untuk menafsirkan itu. Apa? Doa Nabi. Nggak dikasih tuh oleh Ali bin Abi Thalib tuh pak. Subhanallah. Para sahabat saling bercengkrama, saling berangkulan, saling mencintai. Keluarlah hadis Nabi yang kedua ketika bukber. Taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddudihim. Idza ishtaka 'udwun tada'ala sairul jasad bis sahari wal humma. Lihat bagaimana sahabat-sahabatku, orang-orang yang beriman saling mencintai. Subhanallah. Sakit salah seorang di antara mereka, maka sakit keseluruhan para sahabat. Seperti halnya tubuh satu sakit, maka tubuh yang lain merespon dengan sakit, dengan demam dan tidak bisa tidur. Jadi bukber itu luar biasa. Dari bukber itulah Nabi tahu pak siapa calon pemimpin, siapa yang inginnya memberi terus, dan siapa yang maunya apa? Nerima terus tuh pak. Jadi buka puasa itu siapa yang sahabat mengamalkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kebajikan yang paling paripurna hingga mampu memberikan yang paling baik tuh Pak. Di situ Nabi Pak menilai para sahabat tuh Pak. Subhanallah. Turun ayat Pak bagaimana para sahabat ya saling mencintai di antara mereka. Ada sahabat walaupun sahabat Pak, tapi kerjaannya seperti kerjaan para nabi. Ada level sahabat, levelnya siddiqin. Ada level sahabat, levelnya syuhada. Ada sahabat, levelnya itu solehin. Subhanallah. Imam As-Suyuti itu beliau menafsirkan, kemudian Imam As-Suyuti ini dipakai riwayatnya, ya, dan cocok dengan beberapa riwayat, beberapa kitab, contoh Al-Ghunyah yang ditulis oleh siapa itu? Oleh Imam, oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menafsirkan 69 surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya secara totalitas, subhanallah, itu ada beberapa level Pak. Ada yang levelnya seperti para nabi. Siapa? Abu Bakar. Para nabi, kenapa Abu Bakar disebut ibadahnya level para nabi Pak? Karena para nabi itu kalau sodako, infak, wakaf Pak, totalitas 100%. Nabi gak bisa tidur Pak kalau di rumahnya ada 1 dinar. Jadi Nabi itu kalau tidur, subhanallah, itu zero Pak. Kita nggak bisa tidur kalau nggak punya rupiah. Subhanallah. Ini sekarang nih, kapan sih tanggal 4 kan gitu kan THR tuh kan? Masih di bawah 2 derajat kayaknya nih. Abu Bakar Siddiq Pak, itu sodakoh zakatnya 100%. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang mazhabnya Hambali dalam kitab Al-Ghunyah, kemudian Imam Suyuti dalam Tarikhul Khulafa, Abu Bakar Siddiq itu dia wakafnya Pak
zakatnya 100% nabiyin. Ada yang level taat kepada Allah dan Rasulnya level siddiqin. Itu yang sedekahnya 50%. Jadi ketika berbagi hadiah Pak, separuh hartanya. Subhanallah. Saya tanya, ada nggak bukber para pejabat Pak? Itu 50% hartanya? Nggak ada kayaknya Pak. Pejabat sekalipun, betul nggak? Para sahabat Nabi siddiqin 50%. Coba itu Pak. Level syuhada berapa zakatnya para syuhada? 20%. Jadi Bapak Ibu yang membiasakan zakat 20%, wafat nanti itu level wafatnya syuhada. Yang paling rendah Pak, itu level kesahabatan Nabi, level solihin. Kontribusi dia 10% dari seluruh hartanya. Pertanyaannya, kita di posisi mana Pak? Solihin, syuhada, siddiqin, nabiyin Pak. 2,5% nggak ada Pak di situ tuh Pak. Itu adanya di muslimin doang gitu tuh. Ya, makanya istilahnya Baitul Muslimin Indonesia. Nggak nyampe ilmunya ya. Subhanallah. Maka kata Nabi, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawat. Lihat tuh para sahabat, luar biasa. Ada yang tadinya miskin, subhanallah, tercukupi semua kebutuhannya Pak, karena bukber tuh Pak. Kenapa? Karena para sahabat ingin mengamalkan hadis manfaat toroso iman. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, bukan hanya memberi makan hari itu, memberi makan esok, lusa, minggu depan, Ramadan full. Maka ada yang ngasih modal tuh Pak. Level yang mana tuh Pak? Maka dijepret. Bagaimana kontribusi para sahabat kesolehannya? An-Nisa 69 Pak. Maka Abu Bakar luar biasa dia. Dapat kemuliaan dari Allah. Kontribusinya 100%. Itu sebabnya Al-Quran ketika berbicara Abu Bakar Pak, ya, ada dhamir. Dhamir itu pronomina persona, refers to Abu Bakar. Kasroh pindah jadi doma. Al-Fat ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihullah. Harusnya dibacanya apa Pak? Alaihi. Karena ada preposisi ala atau huruf jar ala. Harusnya alaihi. Tapi karena hi-nya itu Abu Bakar Pak, kasro naik jadi doma. Kasro itu artinya to broke, pecah. Pecah ke bawah. Bawah tuh hina. Abu Bakar gak pernah hina. Karena sunnah yang dikerjakan oleh Abu Bakar itu -1 dari semua sunnah yang Nabi lakukan. Ada ulama besar itu menyusun sunnah-sunnah Nabi ada berapa? Namanya Muhammad Hussein Al-Zahabi. Sunnah Nabi itu jumlahnya Pak 8.888. Kita sunnah Nabi hanya 7 sunnah keseharian aja itu Pak. Jumlah sunnah Nabi 8.888. Abu Bakar berapa sunnah yang dia kerjakan Pak? 8.887. -1 Pak. Nanya kepada anaknya, putriku, dulu suamimu ketika masih ada, kalau dilihat ibadah ayah ini udah sama belum seperti Rasul? Sudah ayah. Satu aja yang belum ayah lakukan. Tuh di ujung kota Madinah ada kakek tua Yahudi buta. Pagi sore dia caci itu Rasulullah SAW. Tapi selama itu pula Nabi datang, ya, bawa roti, dikunyah dulu. Ya, setelah itu disuapi kakek tersebut. Ya, dia nggak tahu bahwa yang nyuapinya orang yang paling dia benci. Sampai Nabi wafat nggak tahu kakek Yahudi itu. Oh gitu. Datang Abu Bakar sini, bawa roti. Lupa nggak dikunyah dulu Pak. Rotinya roti buaya. Kok keras sekarang mana katanya? Kemarin enggak. Yang kemarin ngasih sudah wafat. Siapa? Muhammad. Oh, coba tuh Pak, luar biasa. Maka Abu Bakar kasroh jadi apa? Jadi doma. Memberi care and share itu luar biasa Pak. Republik ini merdeka Pak. Karena seseorang yang wakafnya luar biasa. Yang zakatnya luar biasa. Siapakah dia? Dialah yang rumahnya ketempatan oleh Bung Karno, Bung Hatta,
ketika menyusun teks proklamasi di Rengas Dengklok. Bapak tahu rumah siapa itu, Pak? Yang tahu saya kasih sepeda. Sepedanya dari Pak Aris. Rumah siapa, Pak? Yang rumahnya ketempatan di Karawang di Rengas Dengklok. Jadi rumah pengasingan sementara selama 5 jam. Jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7 pagi. Jam 7 pagi ditarik Bung Karno-Hatta kemana? Ke Jakarta. Lalu proklamasi dipegang Saan Timur nomor 56 hari Jumat tanggal 9 Ramadan kemarin. 80 tahun yang silam, tahun 1364 Hijriah. Rumah siapa tuh di Rengas Dengklok? Ada yang tahu nggak? Ini PSBB-nya jeblok kayaknya nilainya. Namanya rumah Jio Ki Siong, seorang Tionghoa. Setelah dia masuk Islam, namanya Haji Abdurrahman. Bapak tahu kenapa pilihannya Rengas Dengklok, Pak? Kenapa pilihannya Karawang? Ya, itu tanggal 16 Agustus, pemuda-pemuda termasuk Bung Hatta datang ke rumah Bung Karno. Bung, sudah saatnya Indonesia merdeka. Kata Bung Karno, jangan, kita masih taat ke Jepang. Ya, jangan, kita belum dapat restu dari Jepang. Nggak akan dapat restu, Bung. Jepang sudah kalah kemarin 14 Agustus oleh pasukan sekutu. Apalagi Nagasaki dan Hiroshima di bom atom, Pak, hancur lebur. Sudah, masa negara kalah mau ngatur kita? Sudah proklamasikan. Itu Bung Karno nggak bergeming, nggak bergeming. Apa kata Bung Hatta? Haji Ahmad, maksudnya siapa? Haji Ahmad Subandrio, ketua pemuda yang menculik Bung Karno itu, Pak. Susah ngomong sama Bung Karno kalau begini. Bicara sama Ibu Fatimah. Gitu tuh, Pak. Siapa Ibu Fatimah? Fatimah itu Fatmawati, Pak. Dulu namanya Fatimah, diganti sama mertua perempuannya. Siapa mertua perempuannya? Inyoman, orang Bali, Pak. Kenapa? Karena Fatimah itu Islami betul barangkali itu, Pak. Fatimah binti Hasanuddin, Fatimah binti Khadijah. Itu syarifah tuh, Pak. Ya, itu syarifah, Pak. Fatmawati Fatimah binti Hasanuddin bin Ahmad bin Usman bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Usman bin Ghaffar bin Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Usman bin Abdullah bin Hasan Al-Musanna bin Hasan bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarifah, Pak. Jadi ketua umum itu syarifah tuh, Pak. Nggak nyampe ilmunya. Nah, datang ke Ibu Fatimah. Bu, Bapak susah sekali diomongin ya, Bu. Ini Jepang sudah kalah, sudah saatnya Republik ini merdeka. Sebentar. Dia nyuruh pembantunya. Pembantunya itu di mana makamnya sekarang, Pak? Di Karet Bifak. Kalau Bapak ziarah ke Karet Bifak, bukan hanya ada makam Ibu Fatmawati dan Pak Hasanuddin, ada makam pembantunya. Pembantu itulah yang disuruh oleh siapa? Oleh Ibu Fatimah alias Ibu Fatmawati. Tolong cari cucunya Haji Abdul Qadir. Siapa itu Haji Abdul Qadir, Pak? Muridnya Habib Luar Batang. Kalau Bapak keluar Batang, ada 2 makam tuh, Pak. Satu makam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus yang disebut dengan Habib Luar Batang. Di sampingnya ada makam orang Cina mu'allaf namanya Haji Abdul Qadir. Punya cucu dia, Pak. Siapa namanya? Jio Ki Siong. Masuk Islam namanya Haji Abdurrahman. Nyuruh tuh ke pembantunya, tolong cari di mana cucunya Haji Abdul Qadir. Cari. Di Karawang, Bu. Di Karawang. Subhanallah. Ini bisa dibaca di mana? Di buku Merawat Nilai-Nilai Keindonesiaan. Siapa yang nulisnya, Pak? Abdul Muta'ali. Bukan hanya dengar, Pak, borong. Maksud saya begitu, Pak. Ya.
Atau Bapak baca buka Api Sejarah. Siapa yang nulis? Profesor Ahmad Mansur Surya Negara. Ya, Bi, ketemu nggak? Di mana makam cucunya Haji Abdul Qadir? Ketemu, Bu. Di Karawang, di Rengas Dengklok. Subhanallah. Dipanggil tuh, coba panggil tuh Pak Subandrio. Pak Ahmad Subandrio. Bapak bawa aja ke Rengas Dengklok. Bapak baca sejarah, ketemu nggak riwayat ini, Pak? Cerita ini ketemu nggak? Tiba-tiba Rengas Dengklok aja, Pak. Kenapa Rengas Dengklok? Ada apa dengan Haji Abdul Qadir? Haji Abdul Qadir itu muridnya Habib Luar Batang. Habib Luar Batang itu yang menginisiasi, yang mengistilahkan, yang memberi nama bahwa bendera kita mesti warnanya apa? Merah putih. Bapak buka YouTube, Abdul Muta'ali Sejarah Bendera Merah Putih. Keluar tuh, Pak. Ayo ngadu data, Pak. Subhanallah. Wahyu pertama kita Iqra, baca. Ilmu sekolahan nggak dapat nih, Pak. Mesti ngorek-ngorek sendiri, Pak. Subhanallah. Kenapa mesti di Karawang, Pak? Karena mesti ketemu muridnya Habib Luar Batang, Haji Abdul Qadir. Udah wafat beliau tahun 1786. Nggak lama setelah Habib Luar Batang meninggal. Meninggal bulan Ramadan, 17 Ramadan. Cari di mana makam muridnya. Cari di mana makam cucu murid Habib Luar Batang. Ketemu Rengas Dengklok, Karawang. Subhanallah. Maka kata Ibu Fatmawati, panggil Ahmad Subandrio. Nanti malam habis tahajud, ya, bawa Bapak ke Rengas Dengklok. Sampai di Rengas Dengklok jam berapa, Pak? Jam 3 tuh, Pak, habis tahajud. Jam 3. Ya, disitulah Bung Karno orat-oret berbicara masalah apa tuh, Pak? Kemerdekaan esok hari. Itu Bung Karno ngonsep, Pak, teks proklamasi nggak bisa-bisa, Pak. Coba lihat teks proklamasi, ada yang dicoret, betul nggak? Apa kata Haji Abdurrahman, Pak? Josio Kyong, Pak. Apa kata beliau? Bung, sholat hajat dulu, gitu tuh, Pak. Sholat hajat dulu, wasta'inu sholat dulu, nanti oleh Allah dibuka mata batin kita. Baca doa ini, Bung. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Subhanallah. Langsung setelah itu lancar tuh, Pak. Kami bangsa Indonesia proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan seterusnya. Lancar betul, Pak. Kami pulang, jangan, Bung, sholat dulu di sini berjamaah. Bapak tahu nggak? Rumah Rengas Dengklok itu dulunya milik anak yatim, Pak. Orang Karawang. Dibeli oleh Pak Haji Abdurrahman atau Josio Kyong. Dibeli itu, Pak. Dulunya beliau tinggal di kecamatan yang sekarang menjadi kecamatan baru, Tirtajaya. Nama desanya Sambo. Bukan Sambo Duren 3, bukan. Ya, di Karawang itu yang sekarang ada kecamatan baru Tirtajaya, itu ada desa namanya Desa Sambo, Pak. Ini Sambo Syar'i ini, Pak. Yang itu konven. Subhanallah. Entah bagaimana 20 hari sebelum Bung Karno ke Karawang, ke Rengas Dengklok, Pak, dia beli tuh rumah, dapat informasi, tuh anak yatim pengen pesantren, Pak. Tuh anak yatim pengen pesantren. Rupanya anak yatim itu, subhanallah, itu cucu dari ulama besar yang sudah meninggal. Ya, yang sudah meninggal. Bapaknya itu orang Jawa. Ya, dia cucu. Bapaknya ini namanya Kiai Munawar Khalil, mungkin Bapak kenal. Yang menulis buku Tarikh Islami, kelengkapan sejarah Islam. Itu teman berjuangnya siapa? Pak Dirman. Jadi sejarah bangsa kita ini nggak bisa lepas, Pak. Dari sejarah ulamanya, Islamnya. Subhanallah. Jadi 20 hari sebelum Bung Karno datang ke Rengas Dengklok, itu dibeli tuh rumah. Subhanallah. Oleh beliau dicat tuh, Pak. Dirapihkan, direnovasi itu, Pak.
Kata anak perempuannya, ya, Pak, ngapain sih di rumah dicat? Wallahu alam, nggak tahu nih. Kayaknya rumah ini akan ketempatan orang gede. Mudah-mudahan katanya bangsa kita merdeka dari rumah kita, Pak. Subhanallah. Benar, Pak. Kata Bibi, ya, kata ART-nya Ibu Fatimah, udah Bu ketahuan di Rengas Dengklok rumahnya katanya. Datang ke Rengas Dengklok, subhanallah. Itu seperti sudah disiapkan itu rumah, Pak. Bung Karno tuh bawa surat dari istrinya Pak Ibu Fatmawati. Wahai cucunya Haji Abdul Qadir, pastikan bangsa kita merdeka. Ceritakan apa yang kau dengar dari kakekmu Haji Abdul Qadir tentang gurunya Habib Soleh bin Abu Bakar Al-Idrus. Subhanallah. Makanya kan nggak ragu-ragu lagi tuh, Pak. Beliau ketika proklamasi benderanya apa itu? Merah putih. Diceritakan semua itu oleh Jo Seok Kyung tuh, Pak. Subhanallah. Rumah itu diwakafkan sekarang. Coba kita di sini ngaji di tanah Indonesia, Bapak bekerja di tanah Indonesia, Ibu Bapak beribadah di tanah Indonesia, pahalanya ngalir ke Haji Abdul Rahman tuh, Pak. Walaupun rumah itu ketempatan hanya 5 jam, Pak. Jam 3, jam 4, jam 5 sholat subuh, sholat syuruk, sholat duha 8 rakaat, setelah itu berangkat. Nyampe di Jalan Pegangsaan Timur jam setengah 10 tuh, Pak. Subhanallah. Wakaf, Pak. Lagi-lagi bangsa kita merdeka karena wakaf. Gitu tuh ya. Jadi jangan pernah merugi, Pak, untuk beramal. Ini orang seluruh Indonesia sholat tarawih berjamaah, tilawah berjamaah, duduk di tanah Indonesia, pahalanya ngalir Pak Haji Abdul Rahman. Karena rumah itu tempat bagaimana teks proklamasi disiapkan. Jadi teks proklamasi bukan di Menteng, di Ponorogo, Pak, disiapkannya, Pak. Kan ada itu, apa itu? Museum teks proklamasi di Rengas Dengklok, Pak. Subhanallah. Ya, berapa pahala yang beliau dapatkan ngalir terus tuh, Pak. Dan Bung Karno itu seperti ke bapak ke Haji Abdul Rahman itu tuh, Pak. Kalau Bapak baca sejarah cuma sampai rumah yang ditempati Bung Karno di Rengas Dengklok, rumahnya Jo Seok Kyung. Sudah selesai di situ. Tidak berbicara siapa dia, cucunya siapa, bagaimana rumah itu dibeli, nggak ada tuh, Pak. Gitu tuh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kembali lagi bahwa orang yang memberi, Pak, menghadiahkan, mewakafkan hartanya, subhanallah, itu pahalanya luar biasa. Bisa jadi pahala kita, kalau ibadah kita, sholat kita, Pak, nggak laku nanti, Pak. Jangan sampai kita menjadi gelandangan hari kiamat. Jadi gelandangan di dunia, Bapak masih bisa menjadi manusia silver atau jadi manusia badut tuh, Pak. Masih banyak dinas sosial, tapi di hari kiamat dinas sosialnya nggak ada, Pak. Menteri sosialnya pun bermasalah. Gitu. Karena itu kontribusilah. Mumpung sekarang bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu beberapa menit lagi untuk tanya jawab. Silahkan. Terbuka satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kembali kepada waktu kita bersama Nabi, bersama sahabat di rumah sahabat dan berpilihan. Apakah mereka setelah berbuka itu langsung sholat maghrib dan kembali ke rumah, atau langsung sholat isya? Yang kedua, sebenarnya sebagian ustaz mengatakan sholat tarawih belum ada waktu masa Nabi.
Jadi apakah mereka lanjut terawih gitu. Kemudian kalau kita lihat ya Pak Ustaz, bahwa Nabi itu sendiri waktu pertama sekali melakukan sholat yang diikuti oleh para makmum atau sahabat di masjid, itu disuruh Nabi kah mereka itu mengikuti, atau karena kalau kita baca seolah-olah orang-orang datang sendiri mengikuti beriman pada Nabi. Jadi apakah sholat yang mereka lakukan itu apakah sudah diberi nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabi setelah buka puasa bersama maghrib, apakah isya di rumah sahabat? Tidak. Itu sebabnya Nabi SAW ya berkumpulnya ketika sholat asar, lalu berangkat ke rumah sahabat. Disitulah jadi acara intinya itu sebelum maghribnya itu. Ya, acara intinya sebelum maghribnya itu. Nanti ketika azan maghrib, ya berdoa, kemudian buka puasa, lalu berdoa, setelah itu ke masjid. Kita lebih banyak makannya sehingga gak ke masjid. Karena makannya sedikit, minumnya sedikit, lebih banyak doanya, sehingga waktu perjalanan dari rumah sahabat ke masjid cukup. Kita karena banyak makannya nggak cukup perjalanan ke masjid, apalagi isi perutnya penuh. Paling enak apa? Kaki selonjoran, ya, pundak ditempelkan ke dinding. Setelah itu, subhanallah, tidur, Pak. Begitu tuh. Jadi itu sebabnya kenapa nilai sholat berjamaah maghrib awal waktu di masjid tinggi betul, menggantikan wustoknya asar, Pak. Jadi Nabi sholat, jangankan sholat isya, maghribnya saja di masjid, bukan di rumah sahabat. Gitu tuh ya. Kemudian sholat isya. Yang pertama. Yang kedua, sholat tarawih. Nabi SAW pernah sholat tarawih, pernah. Kapan? Ramadan tahun kedua Hijriah. Artinya Ramadan tahun pertama. Hanya 4 malam saja. Ya. Makanya para sahabat kaget. Kenapa? Karena Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid. Betul kan? Nabi itu kalau sholat sunat di mana? Di rumah. Ini kok tengah malam, 2/3 malam Nabi bangun. Masuk ke Masjid Nabawi, lalu Nabi sholat. Para sahabat ingat instruksi dari Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Hadis yang lain, khudhu anni manasikakum. Apapun yang aku lakukan dalam ibadah, ikuti aja. Ini Nabi kok ke masjid malam-malam. Waktu subuh masih lama, isya udah lewat. Salat apa ini? Ingat tuh SOP dari Nabi. Salat aja seperti aku salat. Langsung bermakmum di belakang, Pak. Yang pertama kali bermakmum di belakang Nabi itu para sahabat yang sedang ikut Lemhanas. Namanya Ahlus Suffah. Yang ikut Lemhanas tuh, Pak. Ada siapa dia? Bilal, Ali bin Abi Thalib, Hudzaifah ibnul Yaman. Riwayat Hudzaifah ibnul Yaman, aku mendengar Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah di rakaat pertama. Kata diriku, paling Nabi cuma sampai ayat 100. Ternyata lewat sampai selesai Al-Baqarah. Nabi selesai Al-Baqarah pasti ruku. Ternyata lewat, Pak, sampai baca surat apa? Ali Imran. Paling setelah Ali Imran Nabi ruku. Enggak, Pak. Langsung baca apa nih? An-Nisa. Di hari pertama Nabi membaca 9 juz. Kenapa 4 hari? Subhanallah. Ini lihat nih, tafsir Imam At-Tabari ketika menafsirkan tarawihnya Nabi, Pak. Kenapa Nabi sholatnya hanya 4 malam saja? Ini ceritanya, malam pertama kan hanya sahabatnya ikut Lemhanas saja, Pak, Ahlus Suffah itu yang ikut berjamaah bersama Nabi. Cerita tadi malam. Tadi malam kita sholat bersama Nabi. Sholat apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nanti malam Nabi sholat lagi nggak? Nggak tahu. Datang aja.
Rupanya betul, malam kedua Nabi keluar lagi Pak, lebih banyak lagi itu Pak. Ya, malam ketiga Nabi sholat lagi, lebih banyak lagi itu Pak. Malam keempat, luber sampai keluar-luar. Kebalikan di kita, malam pertama penuh, malam kedua penuh, malam ketiga berkurang. Kemajuan Pak. Nah, kata Imam At-Tabari, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa Nabi 4 malam sholat tarawihnya? Pertama, jelas jawaban Nabi, aku ini gak khawatir kepada kalian. Ibadah apapun kalian akan ikuti, tapi aku khawatir kalian menganggap ini wajib. Itu jawaban Nabi pertama. Tapi coba lihat Pak, notes dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nabi di 4 malam itu sudah menghatamkan Al-Quran. Maksudnya sebatas ayat dan surat yang sudah turun. Begitu tuh Pak tuh. Karena Nabi sudah menghatamkan Al-Quran. Sudah Nabi 4 malam aja Pak. Kenapa disebut sholat tarawih? Imam Bukhari ada 146 hadis yang beliau tampilkan dalam Sahih Bukhari ketika menjelaskan puasa Ramadan. Dalam 4 bab. 1 bab tentang siam puasa. 2 bab tentang sholatut tarawih. Jadi Imam Bukhari itu pada tahun 245 sudah mengistilahkan namanya sholat tarawih. Kenapa disebut sholat tarawih Pak? Karena antar jeda rakaat tarawih Nabi istirahat. Enggak habis salam diri lagi, salam diri lagi. 8 RPM, 8 rakaat per menit. Nabi enggak habis salam istirahat dulu, ngobrol tuh Pak itu. Ngobrol dengan para sahabat. Ali, gimana cucuku? Hudzaifah ibnul Yaman, gimana? Tolong jangan kasih tahu ya, list nama orang-orang munafik ya yang sudah aku kasih tahu. Subhanallah. Ngobrol Nabi dengan para sahabat, Pak. Jadi kalau ingin mengikuti sunnah Nabi bulat-bulat, selesai 1 rakaat, 2 rakaat setelah sholat tarawih Pak, sebelum naik imam ke rakaat tarawih yang lainnya, Bapak ngobrol dulu. Cuma kata Imam An-Nawawi, ngobrolnya Nabi dan para sahabat beda dengan ngobrolnya kita Pak. Ini sebetulnya FIFA ini kenapa sih membatalkan? Kita kemana-mana tuh Pak. Khawatir nanti informasinya ketahuan. Apakah betul karena 2 gubernur itu, atau karena penjunya belum selesai kan gitu Pak? Gak nyampe ilmunya Pak. Nanti ngobrolnya kemana-mana tuh Pak kita Pak. Ketimbang ngobrol, udah doa aja deh. Gitu tuh. Kata Imam An-Nawawi Pak dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Maka kan beda-beda tuh antar masjid. Ada yang doa apa? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu dari siapa tuh Pak itu? Itu dari Diponegoro. Kenapa? Karena ketika itu infiltrasi Syiah ke Jawa kuat betul. Mereka mengkafirkan sahabat. Udah kalau gitu kita tampilkan sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, kan begitu Pak. Di kampung-kampung dulu gitu itu. Termasuk setelah sholat tarawih ada doa namanya doa kamilin Pak. Siapa yang bikin Pak? Yang bikin itu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa li faraidika mu'antin wa li salati hafidhin wa li zakati fa'ilin wa li ma'indaka talibin. Ada 26 tuh Pak. Kalau dicari hadisnya nggak ketemu Pak. Kenapa? Itu mengisi rumpang kekosongan ngobrolnya Nabi dan para sahabat. Karena kalau kita ngobrolnya kemana-mana, masa Rusia aja di-ban oleh FIFA dan UEFA, nggak boleh main tuh. Isunya karena apa? Politik. Kalau kita kemana-mana tuh Pak. Lah kesian ketua PSSI Pak. Udah kalau gitu ganti aja dengan apa? Doa. Gitu tuh Pak ya. Nah ada sebagian ulama mengatakan sholat tarawih itu qiyamul lailnya Ramadan. Paham Pak ya? Kalau di luar Ramadan namanya qiyamul lail. Kalau di Ramadan namanya sholat tarawih. Ada yang mengatakan demikian, silahkan. Tapi Imam Bukhari menyebut bab khusus Kitab sholat tarawih. Kenapa? Ada hadis ya dari Baihaqi,
dari Ibnu Majah, barang siapa sholat isya berjamaah, lalu sholat apa itu? Sholat tarawih. Nggak usah jauh-jauh Pak, dalam fiqh sunnah karya Said Sabi. Barang siapa sholat isya berjamaah, lalu sholat tarawih, ya, lalu sholat witir, pahalanya seperti tahajud semalam suntuk tuh Pak. Jadi dikuatkan oleh riwayat siapa? Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, nanya ke istrinya, Hafsah, suami kamu dulu sebelum sholat di Masjid Nabawi 11 rakaat, itu sholat dulu nggak bersama kamu di rumah? Sholat ayah, gitu tuh Pak. Paham nggak? Sholat ayah. Nah, Rasul sholat tarawihnya hanya 4 malam Pak. Ya, tahun keberapa? Kedua Hijriah, tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, ke-11 tidak ada sholat tarawih. Sampai masa Abu Bakar belum menjabat nggak lama 2 tahun tidak ada sholat tarawih. Maksudnya tidak ada sholat tarawih berjamaah. Baru pada masa siapa? Umar bin Khattab. Para sahabat habis sholat isya, ada yang sholat di pojok kanan, pojok kiri, tengah, belakang. Ini kalau dikumpulin kayaknya indah nih. Maka beliau sholat tarawihnya berapa? 23 rakaat. Hadis Aisyah, mazada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi 11 rakaatan. Rasul tidak pernah menambah sholat di Ramadan dan di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Hadis Aisyah dipakai oleh Ahmad bin Hanbal. Tarawih 11 rakaat. Kalau Bapak baca hadis riwayat istri Nabi, cari istri-istri yang lain. Hafsah 23. Karena itu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal sepakat ketika ditanya mana rakaat tarawih yang paling utama, jawabannya sama, aktsaruha rakaatan, yang paling banyak rakaatnya. Gitu tuh Pak. Maka kalau bisa Al-Hakim jadi masjid percontohan. Minggu pertama Hambali 11, minggu kedua Syafi'i 23, minggu ketiga Maliki Pak 39, minggu keempat Hanafi 45, bubar Pak. Subhanallah. Saya tanya ke Bapak, 1 kilo air, 1 kilo besi, berat mana Pak? Sama. 11 rakaat 1 juz, 23 rakaat 1 juz, 39 rakaat 1 juz, 45 rakaat 1 juz. Sama Pak kudunya. Ini 11 rakaat kuliah kulhu. Wah, itu mah formula Z itu Pak. Subhanallah. Begitu tuh Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.